Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya, ikhwah. Nah, sekarang kita masuk ad-dhabitur rabi', poin yang keempat dari al-babus tsani, dari bab yang kedua. Nah, di bab yang kedua ini kita membahas isim. Jadi fokus kita hanya kepada kata benda saja. Nah, kita sedang membahas ya ciri-ciri dari kata benda yang muannas. Bahwasanya kita katakan kata benda dalam bahasa Arab itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas, dan yang muannas itu punya 3 ciri. Ya, ada yang menggunakan ta marbuthah, ada yang menggunakan alif ta'nis al-maksurah, ada yang menggunakan alif ta'nis al-mamdudah atau alif al-mamdudah. Nah, sekarang kita masuk dhabit yang keempat. Di dhabit yang keempat ini kita masih membagi muannas. Ya, kalau tadi kan atau di pertemuan sebelumnya itu pembagian muannas secara umum menjadi hakiki dan majazi. Nah, kalau sekarang kita akan bagi lagi muannas itu, tapi dari sisi apa? Dari sisi ittisaluhu, ya, nyambungnya. Ya, ittisaluhu artinya bersambungnya dia. Au adamu ittisalihi, atau tidak bersambungnya dia bi alamatit ta'nis, ya, dengan tanda-tanda muannas. Jadi nyambung apa tidaknya dengan tanda-tanda muannas. Ittisal itu artinya tersambung. Nah, jadi nyambung apa tidaknya dengan tanda muannas, artinya di belakangnya ada nggak yang 3 itu? Ta marbuthah, alif ta'nis al-mamdudah, alif ta'nis al-maksurah. Ya, berdasarkan ada apa tidaknya, berdasarkan tersambung apa tidaknya 3 tanda tersebut, ya, maka muannas dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama namanya muannas majazi. Yang pertama namanya al-muannas al-ma'nawi. Yang pertama namanya muannas al-ma'nawi. Nah, maknawi itu dari kata makna. Ya, artinya dia muannas dari sisi maknanya. Ya, dari sisi maknanya. Maksudnya makna itu apa? Makna itu, jadi harus bedakan antara makna dan lafaz. Ya. Makna itu adalah apa yang antum pahami dari suatu kata. Ya, ketika mendengar kata kitabun, buku, yang terbayang di kepala antum adalah sebuah benda terdiri dari lembaran-lembaran kertas, itu kitabun. Nah, apa yang ada di pikiran antum, apa yang antum bayangkan, itu namanya makna. Nah, kemudian apa yang antum dengar, apa yang antum ucapkan, kitabun. Nah, apa yang tertulis, itu namanya lafaz. Nah, jadi ya, lafaz itu apa yang tertulis, terbaca, makna itu apa yang ya dipahami, makna tersirat dan makna yang tersuratnya. Baik. Jadi kalau kita katakan al-mu'annas al-ma'nawi, itu maknanya dia dihukumi mu'annas dari sisi maknanya, dari sisi apa yang antum pahami. Nah, apa pengertiannya di sini? Madalla ala mu'annasin hakikiyin, yaitu suatu kata menunjukkan atas mu'annas hakiki. Ya, jadi dia mu'annas hakiki. Masih ingat mu'annas hakiki ya? Mu'annas hakiki itu yang bisa melahirkan. Walaysa bihi alamatut ta'nis, dia bisa melahirkan, bisa berkembang biak, tapi tidak memiliki tanda ta'nis yang 3 itu. Dia nggak punya ya ta marbuthah, dia tidak punya alif ta'nis al-maksurah, dia tidak punya alif ta'nis al-mamdudah. Nah, tapi dia ya bisa melahirkan. Nah, yang seperti ini namanya mu'annas maknawi. Artinya dari sisi makna dia mu'annas, meskipun secara lafaz tidak. Ya, jadi secara lafaz dia itu mudzakkar karena nggak punya 3 tanda itu. Contohnya misalkan kata hindun. Hindun ini lihat di akhirnya tidak ada ta marbuthah, tidak ada alif maksurah, tidak ada alif mamdudah, tapi dia dihukumi mu'annas. Kenapa? Karena dari sisi maknanya. Apa maknanya? Maknanya hindun itu nama seorang perempuan. Nggak ada laki-laki dinamakan seperti ini. Nah, dan dia juga bisa melahirkan, bisa berkembang biak, ya maka dinamakan mu'annas maknawi. Nah, jadi kriteria mu'annas maknawi itu adalah dia bisa berkembang biak dan tidak punya tanda yang 3. Zainab misalkan,
Zainab ini nggak ada tanda yang 3 itu, tapi dia dihukumi mu'annas. Kenapa? Karena dari sisi makna. Baik. Kemudian yang kedua, al-mu'annas al-lafzi. Ya, al-mu'annas al-lafzi. Jadi mu'annas secara lafaz berarti. Ya, jadi dia dilihat dari lafaznya saja dia mu'annas. Tapi sebenarnya secara makna dia itu mudzakkar. Nah, contoh definisinya adalah di sini dikatakan madalla ala mudzakkarin. Ya, madalla ala mudzakkarin. Suatu kata yang menunjukkan atas makna mudzakkar. Jadi kalau diterjemahkan ini artinya laki-laki. Walahiqathu. Ini bacanya walahiqathu ya. Domanya salah posisi di situ. Walahiqathu, dan dia ditempeli atau diakhiri oleh alamatut tanis, tanda-tanda muannas yang 3 itu. Ya, contohnya kata Hamzah. Apa tanda muannasnya di sini? Ta marbuto. Ya, Hamzah di sini ya diakhiri dengan tanda muannas yaitu ta marbuto. Tapi secara makna Hamzah ini kan secara makna Hamzah ini adalah nama laki-laki, nggak ada perempuan yang bernama Hamzah. Nah, dia juga ya, tidak bisa melahirkan karena dia laki-laki. Ya, berarti ini Hamzah ini dia secara makna muzakkar, secara lafaz muannas. Gitu. Nah, ini namanya al-muannas al-lafzi. Nah, sekarang pertanyaannya, patokannya kalau dalam bahasa Arab itu kepada apa? Kepada makna atau kepada lafaznya? Nah, patokannya adalah kepada makna. Ya, karena para ulama memiliki kaidah dalam bahasa Arab yang berbunyi al-i'rab far'un an tasawwuril makna. Ya, i'rab itu artinya kita membedah jenis kata, kemudian harokatnya, bentuknya, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu dari far' cabang untuk tasawur al-makna, untuk penggambaran makna. Artinya ya kalau antum bisa mengi'rab dengan benar, artinya makna yang antum pahami juga pasti benar. Itu berarti makna itu tidak terlepas dari i'rab. Ya, i'rab itu apa? Ya, i'rab itu adalah kemampuan menjelaskan posisi kata dalam kalimat. Oh, ini sebagai subjek, oh, ini sebagai predikat, oh, ini fa'il, ini maf'ul, ini huruf jar, dan sebagainya. Nah, kalau antum bisa menempatkan itu masing-masing, bisa menyebutkan kedudukan dari masing-masing kata itu, maka antum telah dikatakan memahami al-i'rab. Baik. Jadi mu'annas lafzi ini dia mu'annas hanya dari sisi lafaz tapi tidak dari sisi makna. Contohnya Hamzah, Muawiyah, Hanzalah, ya. Nah, kalau Hurairah nggak masuk ya, karena dia ada kata Abu di depannya, Abu Hurairah. Ya, dia menjadi mudzakkar karena ada kata Abu. Ya, Abu kan artinya bapaknya Hurairah. Hurairah itu mu'annas dia, karena ada tamar butuhnya. Karena Hurairah artinya kucing, ya, kucing betina. Nah, baik. Kemudian ya kita sudah tahu ada dua jenis mu'annas, berarti mu'annas yang secara makna dan mu'annas yang secara lafaz. Nah, berarti mu'annas secara lafaz ini adalah kebalikan dari mu'annas secara makna tadi. Nah, sekarang kelompok yang ketiga, ada kata-kata dalam bahasa Arab yang dia mu'annas dari dua sisi. Dilihat dari maknanya dia mu'annas, yang dilihat dari lafaznya dia juga mu'annas. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan, maknanya mu'annas. Kalau dilihat dari tulisannya juga maknanya mu'annas. Berarti ini adalah mu'annas yang paling sempurna, mu'annas yang paling bagus ini. Kenapa? Karena dia mu'annas dari segala sisi. Nggak repot kita kalau yang seperti ini. Inilah hukum asalnya dari mu'annas itu, mu'annas tulen itu. Baik. Nah, apa definisi dari mu'annas al-ma'nawi al-lafzi ini? Mu'annas ma'nawi dan lafzi sekaligus. Madalla ala mu'annasin hakiki. Itu suatu kata yang menunjukkan atas mu'annas hakiki. Artinya dia melahirkan. Ya, karena mu'annas hakiki kan artinya yang bisa melahirkan. Jadi dia ya kalau diterjemahkan
artinya dia adalah isim yang bisa melahirkan. Wa tasalat bihi alamatut ta'nis, dan dari bentukan tulisannya nempel atau tersambung dengannya tanda muannas. Tasalat artinya tadi nempel. Ittisal ya. Ittasalat bihi alamatut ta'nis artinya dari sisi tulisan, dari sisi lafaz dia menempel dengan salah satu dari alamatut ta'nis, tanda-tanda muannas yang 3 itu. Entah itu ta marbutoh, alif maksuroh, atau alif mamdudahnya. Contohnya misalkan Fatimah. Ya, lihat dari maknanya sekarang. Dari maknanya Fatimah ini nama perempuan, berarti dia muannas ma'nawi. Kemudian lihat sekarang dari tulisannya, bentukannya. Fatimah ini diakhiri ta marbutoh. Ta marbutoh itu alamatut ta'nis, salah satu dari 3 tanda muannas. Nah, berarti dia juga lafzi dia. Maka dari sisi makna dia muannas maknawi, dari sisi lafaz dan sisi tulisan dia muannas lafzi. Maka disebutnya al-muannas al-maknawi al-lafzi sekaligus. Nah, kemudian Salma. Salma ini juga dihukumi muannas dari 2 sisi, dari makna dan lafaznya. Ya, kenapa? Kalau dari sisi makna Salma itu nama perempuan, dari sisi lafaz ya, dari sisi lafaz dia ya berakhiran alif maksuroh. Yang mana alif maksuroh itu adalah satu dari tanda-tanda isim muannas. Nah, ya, sekarang pertanyaannya, menentukan muannas maknawi itu berarti butuh lihat ke kamus. Nah, ya harus lihat di kamus artinya. Misalkan Salma, apa sih Salma? Ya, Salma itu nama perempuan, begitu. Ya, apakah ada arti lainnya? Ya bisa jadi ada arti lainnya, tapi tidak semua nama orang itu ada artinya ya. Ya, tidak semua nama orang itu ada artinya. Nah, Salma misalkan, ya, Salma ini kalau kita telusuri di kamus dia berasal dari kata sin lam mim, ya, artinya keselamatan. Berarti Salma ini ada hubungannya nama ini dengan keselamatan, ya, perempuan yang selamat atau yang sebagainya. Nah, jadi ini kan nama-nama orang ya. Fatimah, Salma ini. Bagaimana kalau nama benda, misalkan madrasah. Madrasah ini kan dia secara tulisan muannas kan ada ta marbutohnya. Tapi coba kita cari di kamus. Madrasah itu artinya sekolah. Dia tidak bisa melahirkan. Nah, kalau dia tidak bisa melahirkan berarti dia bukan muannas hakiki. Dia muannas majazi namanya. Nah, kalau muannas majazi berarti dia itu nggak masuk ke pembagian ini berarti. Ya, nggak masuk ke pembagian sini. Dia masuknya ke pembagian yang sebelumnya tadi. Bahwasanya muannas itu berdasarkan bisa melahirkan atau tidaknya dibagi menjadi 2, hakiki dan majazi. Kalau yang ini pembagian berdasarkan ada atau tidaknya tanda yang 3 itu. Gitu ya. Kalau ada yang bertanya kepada antum, isim muannas itu ada berapa? Tanya balik. Ya, berdasarkan apa dulu ini? Kalau berdasarkan bisa melahirkan apa tidaknya, ya, maka dibagi menjadi 2, hakiki dan majazi. Tapi kalau berdasarkan dari ada apa tidaknya tanda-tanda muannas, maka muannas itu dibagi menjadi 3, muannas maknawi, muannas lafzi, dan muannas maknawi dan lafzi sekaligus. Nah, itu dia ad-dhabitur rabi'. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di ad-dhabitu al-khamis, poin yang kelima, yaitu pembagian isim dari sisi al-adad. Ya, dari sisi al-adad. Apa itu al-adad? Al-adad artinya jumlah, angka. Ya. Nah, jadi sudah selesai kita dari pembagian isim muannas ya, atau pembagian isim berdasarkan nau'nya, berdasarkan jenis kelaminnya. Dibagi jadi 2, mudzakkar dan muannas. Jadi kalau kalian nanya kepada kita nanti isim ada berapa ya akhi, maka jawabnya kita tanya balik dulu berdasarkan apanya. Kalau berdasarkan nau'nya ada 2, mudzakkar dan muannas. Tapi kalau berdasarkan adat ada 3. Itu yang akan kita bahas insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya, itu mufrad, musanna, dan jama'. Nah, Allahu taala a'la wa a'lam. Baik. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Tolong. Paling Ustadz ini apa yang saya tangkap ya Ustadz, izin
untuk menjelaskan dari pelajaran yang hari ini dipelajari. Yang pertama yaitu mengenai isim ya. Isim itu kalau menurut jenisnya itu dibagi menjadi dua, Ustadz. Isim muzakkar itu untuk menunjukkan laki-laki dan isim mu'annas itu untuk menunjukkan perempuan. Dan untuk isim mu'annas itu di tanda-tandanya ada Ustaz? Isim mu'annas itu dibagi menjadi ada dua kembali. Pertama, isim mu'annas hakiki dan isim mu'annas majazi. Isim mu'annas majazi ya Ustaz ya. Nah, isim mu'annas hakiki itu isim mu'annas yang bisa kalau secara sederhananya itu bisa melahirkan atau bertelur ya. Berarti itu mah lebih menunjukkan ke perempuan begitu Ustaz. Tahu. Terus yang selanjutnya itu isim mu'annas majazi kiasan. Ini merupakan suatu isim yang tidak bisa melahirkan atau bertelur, tapi secara tandanya itu contohnya seperti tamarbuto masuk ke dalam isim mu'annas gitu Ustaz. Selanjutnya itu tanda-tandanya, tanda-tanda isim mu'annas itu ada 3 Ustaz. Yang pertama itu ada ta utanis marbutoh adanya ta marbutoh di akhir katanya Ustaz. Cukup untuk bilang ta marbutoh aja sudah. Ya. Selanjutnya diakhiri dengan alif tanis al-maksuroh. Yang terakhir itu tandanya alif tanis al-mamdudah. Terus selanjutnya itu poin yang keempat itu pembagian isim mu'annas itu tersambung atau tidak tersambungnya. Itu yang pertama itu ada mu'annas maknawi. Mu'annas maknawi itu mu'annas maknawi yang secara makna itu berarti gimana tadi? Mu'annas maknawi itu mu'annas yang kalau dilihat dari maknanya, maka dia mu'annas. Tapi kalau dilihat dari tulisannya, lafaznya, dia itu tidak memiliki tanda-tanda mu'annas. Artinya dari tulisan dia itu mudzakkar. Baik Ustaz. Berarti kalau mu'annas manawi itu kalau dari penulisan itu muzakkar, tapi secara maknawinya dia mu'annas atau perempuan gitu Ustaz ya. Nah, kalau untuk mu'annas lafaz itu kebalikannya Ustaz ya. Kebalikannya kalau dari segi lafaz ada tanda-tandanya seperti tak marbutoh di tulisannya, tapi secara maknawinya dia itu katanya berpengertian laki-laki. Kalau untuk lafaz Ustaz ya. Selanjutnya yang terakhir itu adalah
mu'annas ma'nawi al-lafazi. Ya ini adalah mu'annas yang secara ciri-cirinya itu komplit Ustadz, baik dari segi makna maupun dari segi lafaznya ada di dalam kata-kata ini. Ciri-cirinya itu sudah menunjukkan makna mu'annas secara lengkap gitu Ustaz. Baik. Baik. Ya gitu Ustaz paling. Nah, itu kesimpulan yang benar. Ya, jadi ya, pembagian mu'annas ini menjadi lafzi, maknawi, hakiki, majazi. Ya, mungkin sekarang ya kita karena belum masuk ke bab fi'il ya. Jadi kita belum merasa betapa pentingnya memahami pembagian-pembagian ini. Ya, terasanya nanti ketika kita sudah lanjut belajar, ya di sana nanti akan kerasa kalau ternyata memahami mana mu'annas hakiki, mu'annas majazi itu sangat penting ternyata. Ya, demi kesempurnaan pemahaman terhadap kata tersebut. Jadi kalau kita tahu ini mu'annas hakiki, mu'annas majazi namanya, ini mu'annas maknawi, mu'annas lafzi, ini mu'annas maknawi lafzi, nah, maka kita akan lebih paham terhadap kata tersebut. Maka tidak ada yang sia-sia yang kita pelajari ini. Ini bukan pembagian yang tidak ada gunanya, ini pembagian yang penting juga. Hanya saja pembagian ini ya juga kadang nggak kita temukan di kitab-kitab ya, nahwu. Apalagi kalau kitab-kitab dasar ya, kadang kita nggak temukan pembagian ini. Ya entah apa pertimbangannya di situ, mungkin karena tidak terlalu penting ya kalau dibandingkan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Tapi kalau ditanya penting apa tidak, penting sebenarnya. Ya, cuman pentingnya itu, tingkat pentingnya itu belum kelihatan sekarang aja. Gitu. Baik, itu dia ya. Nah, kecukupan sampai di sini. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Insyaallah Ta'ala kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya, insyaallah Ta'ala kita akan membahas pembagian isim berdasarkan jumlahnya, berdasarkan adatnya. Baru kemudian nanti kita bahas pembagian isim dari sisi spesifik atau tidaknya. Ya, baru setelah itu kita masuk pembagian berdasarkan huruf akhirnya. Setelah itu baru kita masuk ke bab yang ketiga insyaallah, bab tentang fi'il. Nah, Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi